Pengertian dasar evaluasi pembelajaran. Konsep dasar evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk menilai sejauh mana dan bagaimana pembelajaran berjalan. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi mengenai hasil belajar siswa. Evaluasi bertujuan untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Menurut Anderson dan Caldwell 2021, evaluasi pembelajaran tidak hanya menilai hasil akhir tetapi juga proses yang dilalui siswa. Evaluasi pembelajaran memiliki beberapa komponen kunci. 1. Tujuan, menetapkan tujuan yang ingin dicapai. 2. Kriteria penilaian, standar yang digunakan untuk menilai kinerja siswa. Yang ketiga, metode evaluasi, teknik yang digunakan seperti tes formatif dan sumatif, observasi, dan penugasan. Smith dan Johnson 2022 menjelaskan bahwa evaluasi harus terintegrasi dalam proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Contoh evaluasi pembelajaran. 1. Tes sumatif. Tes sumatif memang dapat menunjukkan kemajuan atau hasil belajar siswa dan mata pelajaran tertentu. Selain itu, tes sumatif berfungsi memberikan bahan laporan kepada berbagai pihak, khususnya kepada orang tua siswa. Yang kedua, evaluasi sumatif. Ujian akhir semester, proyek besar, dan presentasi. Yang berikut, tes formatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Pelaksanaan penilaian formatif dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran. Ruang lingkup pembelajaran, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas. Biasanya terdapat suatu standar atau satuan pengukuran. Pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik, tetapi juga dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang bisa dibayangkan, seperti tingkat ketidakpastian atau kepercayaan konsumen. Michael W. Allen 2021 mengemukakan bahwa pengukuran pendidikan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Pengukuran ini tidak hanya mencakup nilai akademis, tetapi juga aspek keterampilan dan sikap siswa. Macam-macam pengukuran. 1. Berdasarkan metode. 2. Berdasarkan tipe data. 3. Berdasarkan tujuan penilaian kinerja. 4. Berdasarkan ruang lingkup. 5. Berdasarkan sumber informasi. Fungsi dan tujuan pengukuran. Pengukuran berfungsi untuk mendapatkan hasil perbandingan atau nilai yang diperoleh ketika pengukuran tersebut selesai dilakukan. Pengukuran bertujuan untuk membandingkan sesuatu dengan satu ukuran yang serupa. Pengertian penilaian. Penilaian pendidikan merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Hasil dari penilaian ini selanjutnya digunakan sebagai informasi yang bermakna dan digunakan dalam mengambil keputusan. Lori A. Shepard 2021 mendefinisikan penilaian pendidikan sebagai proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tentang pembelajaran siswa. Ia menekankan pentingnya penilaian yang adil dan valid untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kemampuan siswa. Fungsi penilaian. 1. Sebagai alat guna mengetahui apakah siswa telah menguasai pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma, dan keterampilan yang telah diberikan oleh guru. 2.
untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. 3. Mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. 4. Sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru yang bersumber dari siswa. 5. Sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. 6. Sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada para orang tua siswa. Prinsip-prinsip evaluasi. 1. Prinsip kesinambungan. Prinsip berkesinambungan juga dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas, yaitu evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara periodik, teratur, dan sambung-menyambung. 2. Prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas dimaksudkan bahwa hasil evaluasi pembelajaran dikatakan baik jika dapat terlepas dari faktor-faktor yang bersifat subjektif. Evaluasi harus senantiasa berpikir dan bertindak menurun keadaan yang ada, tidak dicampuri adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat objektif. 3. Prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh juga dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Yang dimaksud dengan prinsip komprehensif adalah evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila secara bulat, utuh, dan menyeluruh. Teknik, prosedur, dan pemanfaatan hasil belajar peserta didik pendidikan anak usia dini. Teknik, prosedur, dan pemanfaatan hasil belajar peserta didik PAUD meliputi 1. Teknik penilaian di PAUD. Teknik penilaian adalah cara untuk menguatkan kemampuan peserta didik dalam menunjukkan apa yang mereka mengerti dan bisa dilakukan. Penilaian merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan informasi tentang hasil dan proses belajar peserta didik. Pengertian teknik penilaian menurut para ahli. Menurut Anita Yus, teknik penilaian yang dapat digunakan untuk anak usia dini di PAUD antara lain. Yang pertama, observasi. Anita Yus menyatakan bahwa teknik penilaian adalah cara untuk mencari tahu informasi perkembangan anak dalam kegiatan pembelajaran. 2. Unjuk kerja. Unjuk kerja atau unjuk rasa di PAUD biasa berupa kegiatan di mana anak-anak mengungkapkan perasaan mereka tentang apa yang mereka lihat dan rasakan. Contohnya, guru mengajak anak-anak untuk bermain bersama. Setelah itu, guru menanyakan perasaan mereka apakah anak senang atau tidak, dan juga berikan anak kesempatan untuk menceritakan kembali. Yang ketiga, wawancara. Keempat, catatan anekdot. Yang kelima, portofolio. Portofolio adalah kumpulan karya atau hasil pekerjaan anak yang didokumentasikan secara sistematis untuk menilai perkembangan anak dari waktu ke waktu. Contohnya, guru mengumpulkan hasil belajar anak seperti gambar, tulisan, dan hasil karya anak. Yang berikut, sosiometri. Sosiometri adalah teknik untuk mengumpulkan data untuk mempelajari hubungan sosial anak antara individu dan sebuah kelompok. Contohnya, guru mengarahkan anak untuk saling membantu, di mana ketika ada teman yang kesusahan harus saling membantu. Yang berikut, pemberian tugas. Rubrik penilaian. Rubrik penilaian adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja atau pencapaian seseorang dalam suatu tugas atau kompetensi tertentu. Rubrik ini biasanya berbentuk tabel atau matriks yang membuat kriteria-kriteria spesifik serta tingkatan atau level yang menunjukkan seberapa baik kriteria tersebut terpenuhi. Dalam pendidikan, rubrik penilaian membantu pendidik menilai kemampuan siswa dengan cara yang lebih objektif dan sistematis.